Pada 16 tahun silam, tepatnya 15 Agustus tahun 2005. Kala itu, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah RI melalui jalur perundingan di Helsinki, Finlandia. Perjanjian damai GAM dengan pemerintah RI ini melalui proses yang cukup panjang. Lantas, bagaimana kisahnya? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Suatu siang di sela-sela perundingan, Hamid Awaludin diapit Malik Mahmud dan Zaini Abdullah menyusuri tepian kali yang licin dengan perlahan. Salju terlihat menebal di atap mesion, pucuk-pucuk pepohonan dan permukaan taman. Hamid menggigil kedinginan. Ia lupa membawa mantel dan tersampil di ruang depan mesion. Melihat itu, Malik Mahmud yang berbadan tinggi merentang tangan dan merangkul pundaknya. Malik Mahmud tergugah oleh keindahan luluhan salju di sekitar mereka. Rasa harunya bangkit. Ia berbicara lirih setengah berbisik. "Pak Hamid, saya sangat merindukan sanak famili saya di Aceh. Saya juga sangat ingin berdiri di pantai Aceh melihat perahu Bugis berlayar. Saya mencintai perahu Bugis. Dulu, orang tua saya di Singapura memiliki perahu Bugis untuk menghantar barang niaga. Setiap sore saya naik perahu itu, ikut makan siang bersama awak perahu asal tanah Bugis," ungkap Malik Mahmud seperti membangkitkan keping-keping masa silamnya. Zaini Abdullah menimpali, "Saya juga ingin sekali menikmati gulai kambing ala Aceh." Mendadak keharuan menyelimuti ketiganya. Ucapan itu seperti tertelan semilir angin yang menyusuri permukaan kali dalam komplek mesion tempat perundingan berlangsung. Tapi maknanya menghujam di hati Hamid Awaludin. Hamid hanya bisa menjawab, "Insya Allah tentu. Semua akan kita wujudkan dalam waktu dekat." Ketiganya berangkulan di tengah hamparan salju yang jatuh menutupi jalan-jalan di kota Helsinki. Putaran kedua perundingan mulai menyentuh substansi. Kedua pihak membicarakan tentang otonomi khusus, konsep pemerintahan sendiri atau Zelfgovernment, amnesti, dan HAM. Namun antara para pihak masih terjadi perbedaan pandangan tentang konsep Zelfgovernment yang diajukan Gerakan Aceh Merdeka. Perbedaan pandangan itu berlanjut ketika putaran ketiga. Pembicaraan kali ini telah menyentuh substansi persoalan. Sebagai contoh, GAM sudah menanggapi dan mengajukan usul konkret tentang apa yang mereka kehendaki. Termasuk tuntutan GAM untuk membuat hukum baru di Aceh. Mereka menghendaki adanya perubahan total undang-undang yang mengatur tentang Aceh. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya delegasi Indonesia yang diwakili Hamid Awaludin mempersilahkan Nurdin Abdul Rahman merincikan daftar keinginan Gerakan Aceh Merdeka. "Alhamdulillah, Nurdin memang datang dengan daftar yang detail," ujar Hamid. Penghujung Mei tahun 2005, musim dingin di Eropa telah berlalu. Di tengah alam Helsinki dan permai itu, kedua delegasi datang dengan optimisme yang tinggi. Seperti putaran ketiga, pada putaran keempat perundingan, kedua pihak lebih banyak berhadapan langsung tanpa mediasi Marty Ahtisaari. Sementara nun jauh di sana, Indonesia, suara gemuruh dan sumbang gencar ditiupkan media massa dan politisi di DPR RI. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Ada pula yang memandang sinis kapasitas para juru runding yang dinilai tidak memiliki cukup syarat mewakili pemerintah dalam perundingan. Selebihnya ada suara kritis tentang keinginan GAM yang menuntut mendirikan partai politik lokal di Aceh. Delegasi pemerintah berada dalam posisi sulit karena keinginan GAM mendirikan partai politik lokal bertentangan dengan UUD tahun 1945. Hamid lalu menelepon Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Bagir mengatakan, tidak ada larangan secara eksplisit dalam konstitusi kita. Yang jadi soal hanyalah sensitivitas politik yang bisa kemana-mana. Bagir Manan memberi
secercah harapan kepada delegasi Indonesia. Hati saya pun tidak gundah lagi. Setidaknya dari perspektif lega, saya tidak ada keraguan, tutur Hamid. Isu parlok tersebut juga disampaikan Hamid kepada Yusuf Kala lewat telepon. Kala itu respon JK sangat positif. Segala yang bisa kamu lakukan, jalankan saja, selama tidak melanggar konstitusi. Yang penting bagaimana saudara-saudaramu di Aceh berhenti berkelahi, kata Wapres. Setelah itu, Hamid menyampaikan ikhwal kepada Ahtisari dan ia langsung menyambut baik. Ahtisari pun meminta pertemuan segitiga. Hamid Awaludin mewakili pemerintah RI, Mali Mahmud Zaini Abdullah mewakili GAM dan dirinya. Ahtisari cenderung mendukung ide parlok yang digagas GAM. GAM tidak menghendaki kendaraan atau politik lain kok. GAM juga tidak tertarik dengan urusan politik tingkat nasional. Ini perlu sekali dipikirkan, ucap Ahtisari. Hamid lalu mengusulkan agar GAM mengajukan Judicial Review UU partai politik. Tapi belakangan GAM kehilangan gairah untuk menempuh Judicial Review ke MK. Hal lain yang menonjol dalam perundingan putaran ketiga ini adalah untuk pertama kalinya Peter Fett dari Uni Eropa datang ke meja perundingan yang belakangan mengetuai Lembaga Independen Aceh Monitoring Mission atau disingkat dengan AMM. AMM adalah lembaga yang memantau misi perdamaian di Aceh pasca MOU Helsinki diteken. Lembaga ini bertugas di Aceh sejak September tahun 2005 hingga Desember tahun 2006. Pertengahan Juli tahun 2005, putaran kelima perundingan adalah amat menentukan dan dinanti. Betapa tidak, dalam putaran terakhir dialog damai inilah draft MOU antara pemerintah Indonesia dan GAM akan diparah kedua pihak. Tapi satu yang masih menganjak, pemerintah Indonesia sebelum mengambil keputusan konkret tentang tuntutan GAM mendirikan partai politik lokal di Aceh menjadi klausul dalam MOU. Bagi Ahtisari, parlok bukan hanya menyangkut identitas, tapi juga harga diri. Ia berada dalam posisi mendukung ide itu. Coba Anda masukkan kaki Anda pada sepatu GAM dan rasakan bagaimana itu. Jangan Anda masukkan kaki di sepatu Anda sendiri, ujar Ahtisari. Dalam suasana yang mendebarkan itu, Hamid bersama Sofian Jalil berkonsultasi dengan Jakarta. Tak terbilang lagi berapa kali gerangan saya menelpon Menko Polhukam Widodo AS dan tentunya Wapres. Keduanya minta kami bertahan dulu, ujar Hamid. Sementara JK dan Widodo sendiri tak henti berkonsultasi dengan Presiden SBY. Dalam puncak ketegangan lantaran perbedaan sikap soal politik lokal yang masih menggantung, Mali Mahmud dan Zaini Abdullah mengajak Hamid ke tepi kali. Tidak ada di antara kami yang bicara, kendati perjalanan menelusuri tepian kali sudah cukup jauh kami tempuh, ujar Hamid. Untung saja, Farid Hussein tiba-tiba muncul dari arah depan dan memecahkan keheningan serta kebuntuan. Saya ikut bapak-bapak dari tadi. Siapa tahu ada yang tiba-tiba mau menyemplung ke sungai. Yang pasti, Pak Hamid harus dijaga baik-baik, karena dia tak bisa berenang, kata Farid menggoda. Sementara Mali Mahmud menggapit tangan Hamid dan mengatakan, kewajiban saya untuk selalu menjaga keselamatan Pak Hamid, sebab kami amat membutuhkan beliau, ujar Mali Mahmud. Mendengar itu, Hamid pun kian optimis. Perundingan bisa cair lagi. Seharian penuh memang mereka tidak berkomunikasi. Soal partai politik ini, segalanya terasa membedak. Tiba-tiba seolah ada garis pembatas yang jelas di antara kedua belah pihak, pemerintah dan GAM. Namun, gamitan tangan Mali Mahmud hari itu menghapus semua garis demarkasi itu. Pak Hamid, tolonglah sekali lagi. Berikanlah rakyat Aceh harapan. Kami telah melepaskan tuntutan kemerdekaan dan kami akan menghentikan perlawanan terhadap pemerintah. Tapi beri kami kendaraan khusus, partai politik lokal. Biar rakyat Aceh mengenang bahwa kita memberi martabat buat mereka. Tolonglah Pak Hamid, saya ini sudah tua dan ingin melihat Aceh damai sebelum ajal saya diambil yang di atas sana, kata Mali Mahmud. Ia menangis, wajahnya memerah. Zaini Abdullah memandang ke arah Hamid Awaludin tanpa kedipan. Lantas Mali Mahmud menggamit lagi tangan Hamid Awaludin dan berkata, Pak Hamid masih amat muda dibanding saya. Mungkin Pak Hamid akan menyaksikan
dan menikmati apa yang kita lakukan di sini. Orang Aceh akan mengerti dan tahu balas budi Pak Hamid, kata Malik. Akhirnya memang segala alasan dan ikhtiar untuk meyakinkan GAM agar tidak menuntut pendirian partai politik lokal di Aceh kandas. MOU Helsinki yang ditandatangani kedua pihak pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 secara eksplisit membuka peluang untuk itu. Lalu DPR bersama pemerintah pun mengesahkan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UU-PA yang membuka pintu pendirian partai politik lokal di Aceh. Ketika perundingan telah tuntas dengan gemilang, para juru runding RI dan GAM meninggalkan Mesiun di pantai itu dengan kenangan yang tak pernah pupus. Semuanya seolah berpihak pada peruntungan ikhtiar mencapai damai. Jutaan rakyat Aceh meneteskan air mata kala itu. Damai sudah bersemi. Rakyat Aceh menyambutnya penuh duka cita dan rasa bersyukur. Di warung kopi hingga Masjid Raya Baitur Rahman, warga berjubur menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.